Departemen Kepolisian Austria mendapatkan pinjaman Porsche 911 Carrera pada 2017. Merupakan bentuk dari kerjasama antara Kepolisian Austria dengan Porsche Austria. Bahkan, Direktur Porsche Austria, Dr. Helmut Egert menyampaikan kemitraan ini telah terjalin begitu lama. Pada tahun 1960 sampai tahun 1970-an, kepolisian setempat sudah menggunakan Porsche sebagai mobil patrolinya. Porsche 911 Carrera memiliki tampilan dengan warna biru tua, merah dan silver sesuai dengan tampilan mobil polisi Austria. 911 Carrera menggendong mesin 6 silinder 3.0 liter yang menghasilkan tenaga maksimal hingga 365 tenaga kuda. Pada 2019 lalu, Kepolisian Victoria, Australia memborong 12 unit BMW M5 Competition. Ini merupakan sedan sport mewah yang memiliki tenaga hingga 617 tenaga kuda dan torsi 750 Nm. Kemampuannya tersebut bersumber dari mesin V8 4.4 liter twin turbo yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Kemampuannya dalam menempuh 0 sampai 100 km per jam adalah dalam 3,3 detik. Sedangkan kemampuan berlari tercepatnya mencapai 190 mil per jam atau sekitar 305 km per jam. BMW Australia mengatakan BMW 530D yang dimiliki sebelumnya membuat terkesan kepolisian Australia. Itulah yang membuat mereka memborong M5 dengan tenaga dan performa yang lebih luar biasa. Sebagai informasi, bahwa BMW M5 Competition ini merupakan mobil polisi yang paling cepat di seluruh Australia. Bagaimana dengan Indonesia? Kita mungkin tak asing dengan Mitsubishi Galant, Toyota Fortuner, dan Mazda 6. Terakhir ada nama mobil listrik Hyundai Kona Electric. Mobil tanpa emisi tersebut rupanya akan menjadi kendaraan dinas petugas patroli dan pengawalan Patwal Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram ProSignal Indonesia. Hyundai Kona listrik sudah diselimuti livery khas Dinas Patroli Jalan Raya (PJR), Direktorat Lalu Lintas Ditlantas. Hyundai Kona listrik khusus kendaraan patwal itu merupakan satu dari 3 unit mobil pemberian Hyundai Motors Indonesia (HMIB) yang dilaksanakan tanggal 29 Desember tahun 2020 lalu. 2 unit akan digunakan sebagai kendaraan operasional kedinasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uruzanul Ulum. 1 unit lainnya berupa Hyundai Kona akan digunakan sebagai operasional patwal gubernur. Demikian seperti mengutip keterangan resmi Humas Jabar. Hyundai Kona listrik menggendong baterai dengan kapasitas 39,2 kWh. Di atas kertas dalam sekali isi penuh kemampuan jelajahnya hingga 345 km. Motor listriknya mampu menghasilkan tenaga hingga 134 dk dan torsi puncak 393 Nm. Klaim pabrikan. Dari diam hingga kecepatan 100 km per jam hanya membutuhkan waktu 9,7 detik dan laju maksimalnya hingga 155 km per jam. Oh ya, Hyundai Kona listrik merupakan salah satu mobil listrik termurah di Indonesia. Dipasarkan dengan harga Rp674,8 juta. Sedangkan model lain yang lebih murah adalah Hyundai Ioniq listrik, yang harganya Rp624,8 juta dengan spesifikasi hampir serupa Kona. Mungkin supercar yang satu ini bisa bikin iri polisi-polisi di negara lain. Pasalnya produksi Huracan Polizia diurus langsung oleh CEO Lamborghini Stefano Domenicali, yang pernah jadi big boss tim Ferrari F1. Mobilnya ditugaskan menjadi mobil polisi lalu lintas di Jalan Tol Bologna, Italia dekat kandang mobil banteng tersebut. Lamborghini Huracan Polizia didesain dengan motif polisi Italia berkelir biru dan putih. Kemudian terdapat aksen bendera kenegaraan di bagian samping mobil. Mesin yang digendong oleh sang banteng adalah V10 5.2 liter, menghasilkan tenaga hingga 610 tenaga kuda. Bahkan, ia mampu berakselerasi dari posisi diam ke 100 km per jam dalam 2,8 detik. Bagian dalamnya dilengkapi dengan peralatan standar polisi seperti tempat senjata, VFH radio, dan berbagai perangkat lainnya. Di bagian atas terdapat lampu merah dan putih alias strobo. Dari daftar mobil mewah milik kepolisian ini, mungkin tunggangan yang paling adem dan tak mencolok adalah Volvo V90.
Pasalnya, pabrikan dan kepolisian setempat lebih mengutamakan kendaraan yang memiliki tingkat keselamatan yang tinggi dan nyaman. Meski prioritasnya begitu, Volvo V90 bisa jadi mobil darurat dan kondisi yang membutuhkan pengendaraan kecepatan tinggi. Dalam hal pengujian sebagai mobil patrol polisi, V90 sudah mendapatkan nilai tertinggi yakni 9,2 poin. Dari poin 1 sampai 10, dan mampu melewati pengujian yang telah ditentukan. Tes itu meliputi pengendaraan mobil dalam kecepatan tinggi, jalur dengan rintangan, pengujian rem, dan melakukan gerakan menghindar baik dengan rem ataupun tidak. Volvo V90 dibekali dengan mesin 4 silinder 2.0 liter turbo, menghasilkan tenaga 316 tenaga kuda yang dialirkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 8 percepatan. Volvo V90 diluncurkan pada awal 2017, dan polisi Swedia menjadi yang pertama menggunakannya secara resmi, demi mendukung kampanye lalu lintas di Jerman. Tune It, Safe. Kementerian Lalu Lintas Jerman bekerja sama dengan Brabus memproduksi Brabus CLS Rocket untuk kendaraan kepolisian Jerman. Basisnya Mercedes-Benz CLS Class yang dibekali dengan mesin V12 6.2 liter twin turbo, menyemburkan tenaga hingga 730 tenaga kuda. Mobil ini mendebut pada Essen Motor Show 2006. Tampilannya sudah disesuaikan dengan kendaraan dinas polisi Jerman dengan motif warna biru dan silver. Sayangnya, tak dioperasikan secara langsung oleh kepolisian Jerman, melainkan hanya untuk showcar di ragam kegiatan. Okelah, setidaknya berbagai spesifikasi wah dimiliki ya, termasuk kemampuan berlari 225,19 mil per jam atau 362,4 km per jam. Salah satu supercar yang memperkuat kepolisian Uni Emirat Arab, UEA, adalah Lion Hypersport, dipakai oleh kepolisian Abu Dhabi. Sebagai salah satu provinsi terkaya di UEA, supercar seharga 3,4 juta dolar, sekitar 40 miliar rupiah, itu diproduksi W Motor yang berbasis di Dubai. Jumlahnya pun sangat terbatas dan mulai dikenal publik karena pernah dipakai syuting film Fast and Furious. Supercar ini memiliki tenaga 740 tenaga kuda dan mampu melesat 0-100 km per jam dalam 2,8 detik. Kemampuannya itu didukung mesin 6 silinder 3.7 liter turbocharged yang dikembangkan oleh RUF Automobil. Kalau nonton Fast dan Furious pasti pernah lihat penampakannya.